Selamat datang pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Mulia Adi Rifano dalam acara Satelit Nusantara TV untuk menggambarkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Menteri Ketenagakerjaan menyampaikan terkait surat edaran larangan diskriminasi proses rekrumen tenaga kerja, Rabu 29 Mei 2025, di Gedung Kemenaker, Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati rekan-rekan media, alhamdulillah, tentu pertama sekali kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia yang diberikan kepada kita. Sekali lagi terima kasih teman-teman media berkenan hadir dalam peluncuran surat edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang larangan diskriminasi dalam proses rekrutmen tenaga kerja. Saya ulangi, surat edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang larangan diskriminasi dalam proses rekrutmen tenaga kerja. Dunia kerja harus menjadi ruang yang adil, inklusif, tanpa diskriminasi, dan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara yang merupakan bagian dari tujuan pembangunan nasional kita. Itu poin yang pertama yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Namun, dinamika praktek rekrutmen tenaga kerja saat ini masih menunjukkan adanya tantangan yang menjurus pada praktik diskriminatif dalam proses rekrutmen. Seperti contohnya pembatasan usia, harus berpenampilan menarik atau good looking, status pernikahan, tinggi badan, warna kulit, suku, dan lain-lain. Surat edaran ini diterbitkan untuk mempertegas komitmen pemerintah terhadap prinsip non-diskriminasi, sekaligus memberikan pedoman yang jelas agar rekrutmen kerja dilakukan secara objektif dan adil. Poin utama dari surat edaran ini adalah larangan diskriminasi atas dasar apapun dalam proses rekrutmen tenaga kerja. Dalam hal adanya kepentingan khusus yang dibenarkan secara hukum, pembatasan usia dalam proses rekrutmen hanya dapat dilakukan dengan ketentuan: satu, memang dibutuhkan atau diperlukan mengingat karakteristik atau sifat pekerjaan tertentu yang secara nyata berkaitan dengan usia. Dua, tidak menyebabkan hilangnya atau berkurangnya kesempatan memperoleh pekerjaan bagi masyarakat secara umum. Harapan saya jelas ya. Ketentuan ini juga berlaku bagi tenaga kerja penyandang disabilitas, yang mana proses rekrutmen tenaga kerja juga harus dilakukan tanpa diskriminasi dan berdasarkan pada kompetensi dan kesesuaian dengan pekerjaan. Teman-teman, dalam kesempatan ini saya ingin menekankan agar para pemberi kerja dalam menyampaikan informasi lowongan pekerjaan dilakukan secara benar, jujur, dan transparan melalui kanal resmi guna menghindari terjadinya praktik penipuan, pemalsuan, dan percaloan yang pada akhirnya akan merugikan para pencari kerja. Terakhir, surat edaran ini disampaikan pada gubernur, kemudian untuk disampaikan kepada bupati atau wali kota dan pemangku kepentingan terkait. Pemerintah daerah turut mendorong dunia usaha
agar menyusun kebijakan rekrutmen yang berpihak pada prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi. Dan kepada dunia usaha dan dunia industri, saya mengajak untuk menjadikan ini sebagai momentum kita terus memperbaiki praktik rekrutmen agar lebih transparan, lebih adil, dan berbasis kompetensi. Melalui langkah ini, kita ingin memastikan bahwa dunia kerja di Indonesia menjadi tempat yang inklusif, kompetitif, dan menghargai martabat setiap individu. Terima kasih atas dukungan dan kerjasama seluruh pihak dalam menyukseskan acara ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.